Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati, seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami hormati seluruh santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik fa insyaallah pada siang hari ini akan mengusung tema ulil amri dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jemaah yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya pada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa MAJT TV yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, itu kita buka kajian siang tafsir tematik dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema ulil amri dalam Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat, panjang umur, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat populer di masyarakat kita, yaitu tentang ulil amri. Ada beberapa tema yang sering kita ucapkan atau kita dengar di masyarakat kita. Ada tema yaitu ulama, ada umara, kemudian ada juga yaitu ulil amri. Apa dan bagaimana ulil amri tersebut? Wabil khusus adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang ulil amri. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat yaitu makna ulil amri dari sisi bahasa. Ulil amri itu terdiri dari dua kata, atau bisa dikatakan ulil amri itu adalah kata majmu', yaitu dari uli dan al-amr. Uli dan al-amr. Uli sendiri itu artinya adalah orang-orang yang mempunyai atau ashab. Dengan demikian dalam bahasa Arab uli itu adalah berbentuk jamak, berbentuk plural, jamak. Kalau ada ashab dalam bentuk jamak, maka mufradnya adalah sahibun. Ulama dalam bentuk jamak, maka bentuk mufradnya adalah alimun. Umara dalam bentuk jamak, mufradnya adalah amirun. Nah, uli kalau dikatakan itu adalah berbentuk jamak, maka mufradnya apa? Nah,
Kata uli itu termasuk lafadz yang artinya adalah jamak, akan tetapi dia tidak mempunyai bentuk mufrad sesuai atau berderivasi atau berasal dari lafadznya seperti uli. Nah, mufradnya atau bentuk mufradnya apa? Bentuk mufradnya adalah zu atau sahibun. Demikian juga kata ulatu. Kalau dalam muannas untuk perempuan, mufradnya adalah zatu, ulatu hamlin, bisa zatu hamlin, dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya kita bisa mengatakan bahwa uli itu artinya adalah orang-orang yang memiliki, orang-orang yang mempunyai. Ulil amri berarti adalah orang-orang yang mempunyai al-amr. Nah, al-amr itu sendiri itu mempunyai makna yang banyak, atau dalam ilmu, dalam bahasa Arab disebut dengan lafadz yang mushtarak, mempunyai arti banyak. Apa itu? Yang pertama adalah kekuasaan atau al-imarah. Jadi kalau kita mendengar kata al-amr, kita harus mengetahui dulu konteks penggunaan kata tersebut itu apa. Kata yang menyertai dari kata al-amr itu apa? Sebab al-amr itu maknanya adalah banyak. Yang pertama adalah kekuasaan, kemudian yang kedua artinya adalah banyak. Banyak mestinya adalah lebih dari satu. Jadi kalau ada kalimat amira al-qaumu, amira al-qaumu, suatu kaum itu adalah amir. Nah, amir itu apa? Maksudnya adalah banyak warganya. Nah, al-amr mempunyai arti juga, yaitu perkara atau perintah. Perkara, urusan. Dia juga mempunyai arti yaitu perintah. Mempunyai arti juga yaitu al-hadisah atau kejadian. Mempunyai arti juga yaitu keadaan atau al-hal. Jadi kalau ada orang disebut sebagai ulil amri, sementara kata al-amri sendiri itu mempunyai makna yang sedemikian banyak, maka bisa dirangkai bahwa ulil amri itu adalah orang yang mempunyai kemampuan memerintah, orang yang mempunyai urusan-urusan penting, orang yang bisa menguasai keadaan, orang yang tahu detail, tahu dengan jeli kejadian sebenarnya, orang yang mempunyai bolo atau pasukan yang banyak. Itu adalah makna bahasa dari ulil amri. Oleh karena itu, orang kok sampai disebut sebagai ulil amri, itu artinya adalah penyebutan yang gagah, penyebutan yang mentereng. Karena ulil amri sendiri itu artinya adalah orang yang mempunyai sekian banyak atau sederet kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Nah, sekarang kita lihat makna ulil amri secara terminologi atau secara istilah. Makna ulil amri adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu pemerintah, ulama, politisi, hakim maupun yang lain.
Al-Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus, beliau mengatakan bahwa ulil amri dalam konteks umat Islam adalah orang-orang yang mengurusi urusan agama umat dan segala hal yang membawa permasalahan bagi mereka. Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir, seorang ulama Al-Azhar, seorang tokoh reformis, beliau mendefinisikan ulil amri yaitu tokoh-tokoh, yaitu orang yang menonjol, orang yang terdepan di masyarakat, baik itu ulamanya, kalau ulama yang elit, ulamanya yang paling alim, paling berpengaruh, paling mempunyai fatwa yang diikuti, maka dia disebut sebagai ulul amri. Kemudian tentara kalau dia itu sudah bintang 4 atau perwira tinggi, maka dia bisa disebut sebagai ulil amri. Hakim, kalau dia itu sudah mahkamah agung atau mahkamah konstitusi atau jaksa atau hakim yang sudah sangat senior, maka dia bisa disebut sebagai ulil amri. Pengusaha kalau dia masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia misalnya, maka dia juga bisa disebut sebagai ulil amri. Demikian juga dengan petani, pemangku kepentingan, pemimpin perusahaan dan sebagainya. Nah, deskripsi atau definisi yang disampaikan oleh Muhammad Abduh tentang ulil amri itu nampaknya adalah definisi yang bersifat umum, definisi yang objektif, tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan yaitu ulil amri dalam ranah agama atau ulil amri dalam ranah yang lain. Jadi semua profesi di mana orang yang menekuni profesi tersebut dia adalah yang paling menonjol atau terdepan, maka dia disebut sebagai ulil amri. Nah, kalau kita kembalikan kepada Az-Zabidi tadi, Murtadha Az-Zabidi, kalau ulil amri dalam konteks masyarakat Islam yaitu orang yang berpengaruh di dalam urusan keagamaan Islam. Ada benang merah dari apa yang disampaikan oleh Murtadha Az-Zabidi dengan yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Apa itu? Benang merahnya adalah orang yang berpengaruh dan orang yang memangku kepentingan. Orang yang berpengaruh dan memangku kepentingan. Berbeda lagi dengan Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mendefinisikan bahwa ulul amri adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengajari umat tentang makna agama mereka, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ada kata kunci di sini, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, definisi dari Ar-Raghib Al-Asfahani itu mempunyai titik kesamaan dengan definisinya Muhammad Abduh, definisinya Murtadha Az-Zabidi, definisinya Mahmud Shaltut, definisinya ulama-ulama lain tentang ulil amri, yaitu apa? Orang yang sebagai pemangku kepentingan, itu namanya ulil amri. Nah, itu adalah pemaknaan dari ulil amri dari sisi bahasa dan dari sisi terminologi. Nah, kita akan melihat penggunaan kata ulil amri di dalam Al-Quran sebagaimana tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 59. Coba Saudara Rahman dibaca.
Fa'in kurang sidik. Ahsanu ta'wila, masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Surah An-Nisa ayat 59. Oke. Pertama-tama yang harus kita lihat bahwa ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah bentuk seruan atau khitab kepada orang-orang yang beriman. Bagaimanapun kualitas imannya, apapun profesinya, yang penting ada keimanan di dalam hati mereka, maka masuk dalam khitab ini. Kemudian yang kedua, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, yang menarik ini, ada 3 oknum, ada 3 saksiyah. Yang pertama yaitu Allah, yang kedua adalah ar-rasul, dan yang ketiga adalah ulil amri. Coba kita perhatikan. Kepada Allah di situ ditegaskan, yaitu pakai lafadz ati'u. Demikian juga kepada Rasul, di situ ada penegasan, yaitu penggunaan lafal ati'u. Sementara dengan ulil amri ini tidak ada penegasan, tidak ada lafal wa ati'u ulil amri, tidak. Apa rahasia di balik itu? Rahasianya adalah kalau kita belajar ilmu usul fikih, bahwa Allah dan Rasulnya itu sama-sama disebut sebagai Al-Hakim, disebut sebagai Asy-Syari', disebut sebagai Al-Musyarri', sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat syariat. Sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Barangkali ada pertanyaan, apakah yang membuat syariat itu bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Banyak sekali syariat-syariat ya, yang itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha, sholat qobliyah Jum'ah, sholat ba'diyah Jum'ah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan ini dan itu banyak sekali yang itu tidak ditegaskan di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan
bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai tugas, mempunyai wazifah, mempunyai muhimmah, ya. Beliau adalah sebagai penjelas Al-Quran. Beliau juga mempunyai tugas, yaitu membuat hukum atau syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu oknum Rasul itu perlu penegasan, yaitu wa'ati'u. Perlu penegasan wa'ati'u, karena dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal, Rasul itu adalah mandiri di dalam membuat syariat. Nah, sementara kalau ulil amri, kalau ulil amri, ketaatan kita kepada ulil amri itu adalah masuk atau include di dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan berarti hal yang sewenang-wenang atau semena-mena yang otoriter, bukan. Ini supaya apa? Supaya ketaatan kita kepada ulil amri itu tetap dinaungi dengan sinaran ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Supaya ketaatan kita kepada ulil amri itu adalah ketaatan yang diridhoi dan yang sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu ya, kita tahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak disebut beriman sehingga aku Rasulullah itu lebih dicintai daripada cintamu kepada ayahmu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada kekasihmu, kepada pacarmu, kepada siapapun. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah harus didahulukan? Kenapa? Supaya cinta kita kepada orang tua itu adalah cinta yang benar dan proporsional. Supaya cinta kepada anak, supaya cinta kepada istri, supaya cinta kita kepada guru, supaya cinta kita kepada pasangan itu adalah cinta yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak dalam arti bahwa kita tidak boleh mencintai orang tua dan hanya mencintai Rasul, tidak. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh mencintai istri dan hanya mencintai Rasul, tidak. Tapi cinta kita kepada sesama itu harus sesuai dengan arahan dan sinaran cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Coba kita bayangkan, kalau cinta kita kepada sesama tidak disinari oleh cinta kepada Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah hubbuka asy-syai' yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Cinta kamu kepada seseorang itu membutakanmu dan menulikanmu. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, demikian juga ketaatan kita kepada ulil amri itu harus berdasarkan sinaran ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena yang layak untuk dijadikan pegangan sebagai konstitusi,
Sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat selama masih berpegangan kepada dua perkara itu, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnatu rasulih, yaitu sunnahnya, hadisnya, sabdanya, perilakunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sama, selaras dengan ayat ini. Selaras dengan ayat ini. Kita cinta kepada sesama harus berdasarkan sinaran cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada ulil amri harus berdasarkan sinaran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di dalam ayat ini itu tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa atiiu ulil amri minkum, tidak. Tapi wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, pembahasan selanjutnya coba perhatikan. Allah dalam bentuk mufrad. Yang namanya Allah memang mufrad, yaitu Esa dan Esa, Siji tur Seji, Maha Esa, Maha Tunggal. Demikian juga Ar-Rasul. Kenapa demikian? Karena baik Allah dan Rasul itu mempunyai otoritas kebenaran meskipun mereka berdua itu adalah sendirian. Sementara kalau ulul amri ya, ulul amri itu harus rame-rame, harus jamak. Ini sama ya, sama dengan lafaz al-ulama di dalam Al-Quran. Al-ulama di dalam Al-Quran itu disebut dalam bentuk jamak. Kenapa demikian? Karena, nah ini rahasianya. Kalau Allah itu alimun, sendiri bisa. Kalau Nabi alimun, sendiri bisa. Maha mengetahui, itu bisa. Tapi kalau manusia biasa mengetahui tentang hakikat ilmu dan kebenaran, itu tidak bisa sendirian. Harus berkolaborasi, harus kumpul dengan alim-alim yang lain. Sehebat apapun Imam Syafi'i, dia harus belajar ke masalah hadis, yaitu kepada Imam Malik. Dia harus belajar lughah kepada ulama lughah. Dia harus belajar ini kepada ulama yang lain ini. Nah itu kalau manusia. Itu kalau manusia. Demikian juga dengan ulil amri. Ulil amri itu pemegang kekuasaan, itu tidak bisa sendirian. Bahkan meskipun dia itu adalah raja, meskipun dia itu raja, dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu menyebutnya adalah uli, orang banyak yang mempunyai al-amr, bukan zil amri, seorang yang mempunyai amr, tidak, tapi ulil amri. Alasan berikutnya kenapa ulil amri dalam bentuk jamak itu adalah karena, nah ini kembali ke makna yang tadi itu, makna yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, yang disampaikan oleh Az-Zabidi, yang disampaikan oleh Al-Asfahani. Kenapa ulil amri dalam bentuk jamak?
Karena ulil amri itu mencakup di dalamnya yaitu bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5 dan sebagainya. Dengan kata lain, yang bisa disebut sebagai ulil amri itu bukan hanya orang yang menguasai dalam satu bidang yaitu ilmu agama. Ulil amri juga masuk di dalam ulil amri adalah orang yang menguasai bidang kemasyarakatan, yang menguasai bidang kedokteran, yang menguasai bidang pangan, yang menguasai bidang ketenaga kerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ulil amri. Coba kita bisa rasakan ya. Betapa hebatnya, betapa telitinya Al-Quran itu di dalam memilih diksi, di dalam memilih lafaz. Hanya dengan kata ulil amri kita itu sudah bisa membayangkan, oh ternyata pemegang kekuasaan itu tidak bisa single. Dia harus kolaborasi. Oh, ternyata bidang keahlian, bidang yang ada di dunia ini tidak bisa dikuasai oleh satu orang. Dia harus berbagi. Ini selaras dengan kata al-ulama. Ulama di dalam Al-Quran, yaitu diungkapkan dalam bentuk jamak, itu karena arti semacam itu. Arti semacam itu. Nah, tadi disampaikan bahwa ketaatan kita kepada ulil amri itu harus berdasarkan sinaran ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, kemampuan atau kapasitas dari ulil amri itu juga tidak sama dengan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum, pasti terjaga dari kesalahan dan dari dosa. Syariat yang dia sabdakan itu dijamin akan benar selama-lamanya. Hukum yang beliau tetapkan itu pasti dijamin akan benar selama-lamanya. Tidak ada qayyid, tidak ada pengecualian. Nah, berbeda dengan ulil amri. Kalau ulil amri itu ada syaratnya. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan bahwa kita itu harus mereview dari ulil amri. Makanya selanjutnya kalimatnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, berbeda pendapat antara ulil amri satu dengan ulil amri yang lain, antara rakyat dengan ulil amri, antara ulil amri dengan rakyat, ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan kalau kita belajar balaghah ya, kita belajar balaghah bahwa lafal in jika ini menunjukkan bahwa probabilitas kemungkinan terjadinya persengketaan yang terjadi antara ulil amri dengan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, antara ulil amri satu dengan ulil amri yang lain itu adalah 50-50. Kemungkinannya besar. Oleh karena itu Al-Quran menggunakan kata in. In itu apa? Sing jenenge ulil amri. Dia itu berfatwa, dia itu mengeluarkan keputusan, itu tidak bisa dijamin kebenarannya 100%.
50% kemungkinan benar, 50% kemungkinan salah. Nah, ini selaras dengan hadis tentang ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang ijtihad, kemudian dia benar di dalam beristihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Barang siapa yang beristihad sementara istihadnya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Karena apa? Karena usahanya itu. Jadi kalimat fa'in tanaza'tum, ini juga keindahan dari Al-Quran. Al-Quran memilih diksi, memilih lafaz yaitu in. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa persengketaan itu 50-50, kemungkinan terjadi. Kemudian ada tanaza'ah, persengketaan. Ini adalah fitrah. Fitrah dari manusia iku kampan kumpul wong loro iku mesti ada 3 pendapat. Ada kumpul 30 orang musyawarah, maka akan muncul sekian pendapat. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menciptakan manusia itu sebagai umat yang satu. Akan tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, berbeda selera, berbeda ini dan itu. Supaya apa? Supaya fastabiqul khairat, supaya otak itu bisa berpikir. Kalau semuanya itu satu, maka otak tidak akan pernah berpikir. Nah, jadi Al-Nisa ayat 59 ini memberikan penjelasan kepada kita, dan itu selaras dengan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kita diperintahkan taat kepada ulil amri. Dan ini mengisyaratkan bahwa kehidupan manusia itu adalah dinamis. Permasalahan yang ada pada umat manusia itu barangkali tidak bisa diselesaikan dengan ayat-ayat yang ada. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai juru dakwah di Yaman. Beliau bertanya kepada Mu'ad, "Kaifa taqdi ya Mu'ad?" Bagaimana kamu memberikan keputusan kepada masyarakat di Yaman, wahai Mu'ad? Mu'ad menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan memutuskan dengan Al-Quran, wahai Rasulullah, dengan kitabullah, wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Fa'illam tajid. Jika kamu tidak menemukan jawabannya dari Al-Quran, apa jawaban dari Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal tidak mengatakan, loh, ya pasti ada tuh Gusti Kanjeng Nabi. Al-Quran kan apa itu namanya, semuanya ada di dalam. Enggak. Ada hukum-hukum yang tidak ada penjelasannya secara sharih di dalam Al-Quran. Maka ketika Nabi bertanya, fa'illam tajid, kalau kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran, wahai Mu'ad,
Apa yang kamu lakukan? Aqdi bisunnati Rasulillah. Aku akan memberikan keputusan berdasarkan sunnahnya Rasulullah. Terus apa kata Nabi? Fa'illam tajid. Apabila kamu tidak menemukan, apa yang harus kamu lakukan, Mu'ad? Ya kalau sudah Al-Quran, hadis semuanya adalah Nabi. Enggak. Ternyata tidak. Jadi ada masalah-masalah yang tidak bisa di-cover oleh Al-Quran maupun hadis dengan penjelasan yang sharih. Akhirnya apa? Ketika tidak menemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, ajtahidu bi ra'yi. Aku akan beristihad menggunakan ra'yi, menggunakan rasioku. Ya banyak sekali ya. Bagaimana penggunaan mikrofon di dalam pengajian? Oh, neng Al-Quran nggak ada, neng hadis nggak ada. Bagaimana hukum berinteraksi dengan bank zaman Nabi nggak ada. Itu adalah lembaga keuangan yang baru. Ya dah. Bagaimana ngaji nganggo peci putih, misalnya koncone padahal ireng. Piye hukume ora ono. Jadi ini juga menunjukkan bahwa fenomena yang ada di dalam masyarakat kita itu selalu dinamis dan berkembang. Oleh karena itu kita memerlukan sing jenenge sosok yang bernama ulil amri. Baik hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Pak Yai. Ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Jamus. Izin bertanya Pak Yai. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan tapi tidak apa-apa. Apakah ketaatan kepada ulil amri itu bersifat mutlak? G. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim terhadap ulil amri yang saat ini terlihat dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ketaatan kepada ulil amri itu adalah mutlak? Ya. Kalau kita itu sebagai orang awam yang kalau dalam di dalam agama itu tingkatannya itu adalah tingkatan taklid. Nah, tingkatannya itu adalah tingkatan taklid, maka hukumnya adalah itu mutlak. Pokoknya melu. Yang penting dia itu adalah ulil amri. Ulil amri jangan diasosiasikan sebagai penguasa, tidak ya. Tapi ulil amri di sini itu ya penguasa di berbagai bidang. Penguasa ilmu agama, ulama, penguasa di pemerintahan, umara dan seterusnya, itu adalah ulil amri ya. Itu adalah ulil amri. Tapi kalau kita posisinya adalah sebagai muttabi' atau ittiba di atas taklid ya, maka kita bisa memilih pendapat mana yang cocok, yang sesuai dengan kita. Dan kita tidak perlu tidak perlu mengecilkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat di antara imam, di antara ulama itu adalah rahmat bagi umat. Justru ulama yang berbeda pendapat gini itu memudahkan kita. Kono sing ngomong kaya ngene ya ora apa-apa, sing penting kita melu. Ulama Mesir kok menghalalkan riba, menghalalkan bunga misalnya.
Padahal aku butuh, ya udah kita ikut aja. Malah enak. Malah enak. Dawuh para ulama, man ibtuliya bi syai'in mimma ukhtilifa fihi falyuqallid man abaha. Barang siapa yang ada di dalam kondisi yang mendesak terhadap suatu permasalahan, di mana permasalahan itu terjadi perbedaan di antara para ulama, maka hendaklah dia mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Kamu gandrung sama musik, ono sing ngomong musik haram, musik haram, musik haram, kamu nggak bisa meninggalkan. Sementara ada ulama yang membolehkan, boleh. Yang penting tidak pas kamu sholat kemudian pegang gitar, atau menjelang sholat kemudian kamu lalai dan sebagainya. Ya udah, kamu ambil itu. Kamu ambil pendapat yang memperbolehkan. Jadi ini adalah rahmat bagi kita sebagai orang awam. Kalau ada ulama berpendapat ini, justru alhamdulillah, bukan jangan bingung. Jangan bingung. Justru itu memudahkan kita. Ya wis nyantai lah, yang penting menata hati ya. Menata hati. Enggak usah ribut, enggak usah pusing kenapa sih ulama kok berbeda pendapat gini-gini, kenapa sih penguasa berbeda pendapat gini-gini. Justru itu adalah rahmat kemudahan bagi kita. Ya wis no, tinggal kita milih yang sesuai dengan kita. Begitu ya. Baik, marilah pertemuan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian tafsir tematik pada hari ini. InsyaAllah akan memberikan kita berkah dan manfaat, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada seluruh jamaah dan juga para santri atas kehadirannya, dan juga pada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syaifuddin LCMA. Semoga kita semuanya selalu dilimpahkan berkah dan juga kesehatan. Akhirul kalam wa muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.